apa namanya yang terakhir untuk pasal 2. Jadi ke pasal 3. Nah, tanggal 17 kita selingan dulu serial yang baru, ya pasal 3 ayat 1 itu nanggung begitu, tanggung. Jadi saya pikir minggu depan kita libur supaya saya juga mau istirahat, nyelesain bahan, mau ngebut bahan sel group gitu, sama nyiapin bahan-bahan untuk kalau nanti PA Filipi kita selesai gitu. Ya, kita akan awali sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Tuhan surga yang mulia, terima kasih atas anugerah Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkumpul di ruangan ini secara virtual. Kiranya ini tidak mengurangi kami untuk kami semangat belajar mendalami firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, dan kami mohon kiranya Tuhan juga menghantarkan rekan-rekan kami yang mungkin dalam proses bergabung. Kiranya Tuhan juga memberikan kemudahan dan koneksi internet yang baik yang mendukung. Terima kasih Bapak, kami serahkan PA kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, berikan kami kekuatan bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jadi kemarin kita belajar tentang mengerjakan keselamatan, begitu kan, dan seterusnya. Nah, hari ini kita masuk ke Filipi 2 ayat 19 sampai ke 30. Saya share screen dulu. Jadi, setelah Paulus berbicara tentang bercahaya di tengah angkatan yang bengkok, gitu. Bagaimana kita menjadi teomedia atau alat Tuhan di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini. Nah, menariknya di tengah-tengah suratnya itu di akhir pasal 2 ini Paulus seakan-akan sedikit mengubah topik begitu, yaitu topik tentang perihal Epafroditus dan Timotius gitu kan. Jadi setelah dia selesai dengan satu rangkaian kalimatnya sambil berpegang yang kemarin ya, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda dan seterusnya, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Lalu Paulus mengubah sedikit topiknya, tetapi dalam Tuhan Yesus, aku berharap segera mengirimkan Timotius dan seterusnya. Nah, kita akan baca dulu dari Filipi 2 ayat 19 sampai yang ke-30. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharapkan aku dapat mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia, Timotius maksudnya, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan, aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu, kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati.
Tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka cita aku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, Epafroditus. Supaya bila kamu melihat dia, Epafroditus, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi ternyata di dalam pemenjaraan itu Paulus tidak sendirian, gitu. Karena memang kemungkinan besar ini adalah pemenjaraan rumah, bukan di sel begitu. Jadi ini bisa ngirim apa sebagainya. Nah, ada dua nama yang disebut di sini untuk dikirim, tapi kelihatannya kemungkinan besar ngirimnya nggak bareng-bareng gitu. Timotius dan Epafroditus sama-sama, tetapi sendiri-sendiri. Jadi yang Timotius entar, Epafroditus dikirim dulu. Nah, kita bahas dua nama ini. Timotius. Nah, Timotius sendiri dari kata Timotheos, begitu kan, bahasa Yunaninya. Makna namanya itu honoring God. Bagaimana menghormati, memuliakan Tuhan. Kita semua tahu tentang perihal dia. Ayahnya itu Yunani, ibunya Yahudi, Eunike namanya. Ayahnya siapa? Enggak tahu. Nah, di dalam kisah 1 ayat itu dinyatakan di dalam kisah para rasul 16 dan 1 Timotius 5, 2 Timotius 1 ayat 5. Jadi Timotius ini menyertai Paulus. Kita buka sebentar ya di kisah para rasul 16 ayat 3. Kisah para rasul 16 ayat 3. Dan Paulus supaya dia menyertainya, maksudnya di perikop itu tulis Timotius turut serta dengan Paulus dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Jadi ketika Paulus bertemu dengan Timotius di dalam perjalanan misinya yang kedua, diperkenalkan ini Timotius. Waktu itu saya kita nggak tahu umurnya berapa, tetapi mungkin masih jelas muda begitu. Karena ketika Timotius dia kemudian menjadi gembala di Efesus, dia juga masih sebenarnya juga tergolong muda. Cuma mudanya umur berapa kan nggak tahu. Muda kan kadang relatif. Saya yang 40 kalau dibanding dengan yang 60 ya termasuk muda begitu. Nah, dia bertemu dengan Paulus, kemudian Paulus mengajak dia untuk menyertai dia di dalam perjalanan misi yang kedua. Jadi Timotius ini beserta Paulus berdua, entah berberapa, pokoknya dia istilahnya kalau bahasa Jawa itu apa ya? Bahasa Jawa itu ngintil begitu loh. Kemana Paulus pergi ya dia ikut begitu. Tidak ditinggal, Paulus ajak dia dan seterusnya. Nah, menariknya, memang kita tidak tahu latar belakang ke-Yunanian ayah dari Timotius, kemungkinan dia juga bukan orang percaya, tetapi jelas Eunike, seorang Yahudi, dia adalah seorang yang percaya. Makanya di dalam 2 Timotius 3, jika kita baca di situ 2 Timotius 3 ayat 15, dikatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Timotius ini sejak kecil, jadi kemungkinan sebelum dia bergabung dengan Paulus, dia sudah dididik oleh ibunya di dalam pengajaran-pengajaran akan kitab suci. Nah, setelah dia bertemu dengan Paulus, ya dia menjadi murid Paulus yang terlibat di dalam pelayanan Paulus. Jadi kita lihat bagaimana relasi Timotius dengan Paulus ini sebagai seorang mentor dan seorang murid, seorang guru dan murid.
bukan di dalam sebuah pendidikan kelas, tetapi di dalam sebuah apa ya, keterlibatan hidup. Nah, keterlibatan hidup. Jadi boleh dikatakan ya, ketika Timotius menyertai Paulus di dalam perjalanan, ya hampir boleh dibilang 24 jam dikurangi 8. Kenapa 8? Karena itu waktu tidur. Dia terus bersama-sama dengan Paulus begitu kan. Ketika Paulus berjalan dia lelah, mungkin secara manusiawi dia sedikit mengomel begitu kan, berkeluh kesah sedikit. Timotius mendengar. Ketika Paulus berdoa, Paulus mengajar, dia memperhatikan bagaimana Paulus mengajar, bukan sekedar memperhatikan bagaimana ajaran yang diajarkan oleh Paulus, tetapi dia mungkin memperhatikan bagaimana Paulus belajar. Dia memperhatikan bagaimana, kalau pakai bahasa sekarang ya, bagaimana Paulus bangun, kemudian dia berdoa, membaca firman Tuhan, dan sebagainya. Ya termasuk itu tadi, ketika kapan Paulus tidur, kapan Paulus makan, nasihat-nasihatnya tentang ya barangkali kesehatan begitu. Makanya kayak ketika Timotius menjadi gembala di Efesus, dinasihatkan gitu kan, entah kamu minumlah sedikit anggur untuk baik untuk pencernaan. Jadi Paulus ini bukan sekedar seorang mentor rohani, tetapi dia mengintegrasikan antara apa? Antara ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan hari itu di dalam kehidupan, dalam surat Timotius yang tentu isinya bagaimana itu mengajar Timotius untuk menggembalakan begitu. Jadi kita melihat bahwa hal-hal yang jasmani, kesehatan adalah bagian dari masalah-masalah rohani, bagaimana kita bertanggung jawab begitu. Nah, itu menarik. Saya di dalam perkuliahan kenapa sih mesti anggur begitu? Apakah Paulus mengerti ilmu kesehatan kayak kita hari ini? Jelas enggak. Dia ya mungkin dia tahu sedikit lah, karena kan dia pernah berbicara ngomong-ngomong dengan Lukas yang dokter begitu. Nah, di Israel hari itu orang-orang miskin begitu. Jadi terus air itu katanya begitu ya, saya dengar di waktu perkuliahan itu kotor begitu. Jadi yang diminum itu mungkin airnya kotor begitu. Jadi bayangkan ya kalau di dalam perjalanan begitu aus, air habis. Yang diminum air apa? Ya air sungai. Gitu kan? Masa enggak? Ya pasti tidak. Nah, seringkali itu menimbulkan masalah-masalah pencernaan begitu. Lalu dan biasanya orang kalau minum anggur, pencernaannya relatif kemudian baik. Jadi ya campur sedikit anggur lah, karena ya memang kita hari tahu alkohol itu mematikan bakteri begitu. Jadi kenapa? Kalau kesehatan kita terganggu, kesehatan Timotius terganggu, dia tidak bisa menggembalakan jemaat dengan apa namanya, dengan efisien, dengan efektif, karena terganggu kesehatannya begitu. Nah, pesan sponsor gitu, maka jangan buat hamba Tuhan Anda sakit gitu ya. Jaga kesehatannya, karena dia yang melayani Anda untuk mengajar dan seterusnya begitu. Jadi ya mungkin itu diajarkan Paulus bagaimana masalah kesehatan itu penting ketika Timotius terlibat di dalam pelayanan Paulus yang hampir 24 hours begitu. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 20 tadi yang kita baca adalah dikatakan bahwa Timotius itu seorang yang sehati dan sepikir dengan Paulus begitu. Ayat 20, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, tentu maksudnya selain Paulus, dan yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Jadi Timotius ini bukan seorang yang sekedar tahu sehati sepikir dengan pemikiran Paulus. Misal pakai bahasa teologi hari ini gitu kan, dia tahu konsep teologi Paulus itu apa. Dia tahu ajaran-ajarannya, dia tahu filosofi pelayanan Paulus begitu. Bahwa misalnya filosofi pelayanan memberitakan Injil begitu kan, filosofi hidup memberitakan Injil dari Paulus. Apa filosofi hidup memberitakan Injil dari Paulus? Aku seperti orang yang berhutang. Loh, itu filosofi pelayanan dia. Jadi kalau saya tidak memberitakan Injil, artinya
saya tidak melakukan sebuah kewajiban yang harus saya bayar, begitu kan? Karena orang hutang itu kan mesti dia lunasi hutangnya, gitu. Nah, kepada orang-orang yang tidak mengenal Injil, dia mengerti mungkin bagaimana strategi-strategi Paulus dalam berapologetika, misalnya melawan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ketika dia melayani, Paulus kan seorang apologet juga. Dia mungkin tahu caranya, strategi Paulus ketika melakukan strategi church planting, penanaman gereja. Gereja Efesus, gereja Filipi, gereja mana begitu. Tetapi bukan sekedar itu, begitu. Timotius bukan sekedar orang yang tahu seluk-beluk pemikiran filosofi hidup gurunya. Dan sekali lagi, biasanya kata tahu yang sehati sepikir artinya bukan sekedar tahu secara kognitif. Tetapi Timotius dia bisa menghidupi pola kerja, teologi, pemikiran, filosofi dari Paulus di dalam pelayanan Timotius juga. Itu kata tahu. Nah, dan bukan sekedar itu. Timotius punya keterbebanan untuk memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Nah, setiap jemaat itu kan beda kepentingannya. Kebutuhannya beda-beda. Apalagi kali ini jemaat Filipi itu boleh dibilang ya, salah satu jemaat yang, atau mungkin satu-satunya jemaat yang paling dekat relasi psikologisnya begitu, relasi hatinya, perasaannya dengan emosinya, dengan Paulus begitu. Saking memperhatikan Paulus sampai dia mengirim Epaphroditus. Kamu perhatikan itu hamba Tuhan yang di sana itu si Paulus begitu, yang sekarang dalam pemenjaraan, coba dah diurus segala macam keperluannya, ini tak kasih. Nah, memang Epaphroditus mungkin datang bukan sekedar orang-orang doang, tetapi dia menginginkan bantuan yang berupa uang. Makanya nanti Paulus di dalam Filipi 4 mengatakan, aku segala perkara, aku tahu apa itu kelebihan dan aku tahu apa itu kekurangan, dan segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Itu masalah uang, gitu, salah satunya. Nah, jadi Timotius ini bukan sekedar tahu pemikiran Paulus, tetapi dia ikut memperhatikan kepentingan sebuah jemaat lokal yang hari itu sama-sama dipikirkan oleh Paulus juga. Kenapa? Karena ada barangkali kemudian ada Epaphroditus yang di situ, yang ikut menceritakan pergumulan jemaat Filipi, ada yang memberitakan Injil, tetapi dengan motivasi yang lain. Mungkin ada orang-orang, ya jelas karena ada motivasi yang lain, berarti tidak ada sehati sepikir, dan itu mengganggu pelayanan dan sebagainya. Nah, dari sharing kesulitan-kesulitan itu, Timotius mungkin terlibat cukup, bukan sekedar mendengar cuman gini doang terus oh ya begitu, tetapi dia mungkin orang yang ikut memikirkan solusi apa yang mungkin bisa diambil, permasalahan apa yang mungkin sebenarnya terjadi di masalah-masalah di Filipi begitu. Nah, dia cukup terlibat secara pemikiran bersama dalam diskusi mereka bertiga. Nah, jadi dikatakan Timotius orang ini sangat sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi begitu. Karena katakan lagi, orang-orang di dalam jemaat Filipi juga banyak yang memikirkan kepentingannya sendiri. Nah, itu kita bisa lihat di Filipi 1 ayat 17 yang kita bahas yang lalu. Ada orang-orang yang melayani di dalam jemaat Filipi, tetapi tidak memikirkan kepentingan Kristus. Yang penting saya melayani, saya diterima, saya dianggap hebat. Terus apa gunanya saya melayani? Visinya apa? Di mana letak Kristus di dalam pelayanan? Tidak peduli. Nah, mungkin orang-orang semacam itu yang ada di dalam, ada orang-orang semacam itu.
Dan kesetiaan Timotius, dikatakan dia kesetiaannya teruji. Dia menolong, ayat 22, menolong Paulus di dalam pelayanan Injil. Gitu. Paulus memang melihat anak ini teruji bukan sekedar dari berita orang, tetapi dia melihat sendiri kehidupan Timotius yang sehari-hari bersama dengan dia melayani. Dia kan ikut ikut Paulus dalam pelayanan penginjilannya di dalam misi kedua, ketiga mungkin kalau nggak salah. Ya. Dikatakan kesetiaannya seperti anak menolong bapaknya begitu. Nah, buat saya cukup mengerti fase ini sama seperti anak menolong bapaknya. Kenapa? Gini, saya itu satu profesi dengan papa saya. Papa saya kontraktor. Saya juga kontraktor. Setelah dulu ketika kecil pulang sekolah begitu makan, ya saya nggak pernah tidur siang sih begitu. Nggak setiap hari. Kalau di rumah kalau capek ya saya tidur siang. Tapi kalau nggak bisa tidur siang, jam 1, setengah 2 gitu, apa yang saya lakukan? Jam 2, jam 2-an, setengah 2-an lah mungkin. Saya pulang kan makan siang kan jam 12 begitu. Jam 1 mau tidur, nggak ngantuk begitu kan. Apa yang saya lakukan? Saya ikut papi saya pergi ke proyek. Saya ikut papi saya pergi ke proyek, lihat proyek papi saya begitu. Lihat tukang kerja, ya saya udah boleh naik-naik sih begitu kan. Lihat sana, lihat sini gitu. Jadi itu hal kedua. Hal kedua, mengapa saya kemudian ingin menjadi seorang kontraktor? Psikotes saya mengarahkan saya menjadi seorang arsitek. Karena saya cukup dianggap oleh psikotes itu saya punya kemampuan untuk mendesain, gitu kan. Ya Anda tahulah desain publikasi saya. Nah, jadi saya diarahkan ke arsitek, tapi saya tidak milih arsitek, saya milih teknik sipil yang merupakan pilihan kedua. Kenapa? Keterlibatan saya dengan papi saya di proyek. Satu hal yang pertama adalah mami saya itu sering, kamu harus sama seperti papi, kamu harus sama seperti papi. Gitu. Jadi dia mengedifikasi orang tua supaya saya hormat ke dia. Itu yang dilakukan seharusnya dilakukan seorang istri terhadap suaminya di hadapan anak. Begitu. Kamu harus seperti papamu. Bukan berarti ayah saya tidak punya kekurangan, dia punya, dia bukan orang yang sempurna. Hari ini pun saya tahu kekurangannya seperti apa, begitu. Tetapi dan mama saya pun tahu kekurangannya seperti apa. Tetapi dia mengajarkan yang demikian. Nah, karena menjadi seperti papi dan saya anak yang pertama, begitu kan, dan tidak bisa diem, begitu. Nah, ya itu yang saya lakukan adalah kemudian ikut. Nah, kalau di rumah ada tukang kerja, yang saya lakukan apa? Saya mengganggu tukang saya, begitu kan. Nah, tukang saya tidak berani marah anak bos, begitu. Nah, jadi saya ngerti seluk-beluk pekerjaan saya. Itu kemudian saya terlibat di dalam pekerjaan papi saya. Begitu setelah saya lulus, semua job ya menghitung struktur proyek tidak diberikan kepada orang lain, tetapi dialihkan semuanya ke saya. Saya menghitung proyek papi saya, strukturnya begitu. Kadang kalau bukan yang memerlukan desain arsitektur yang rumit, saya yang mendesain. Saya di Surabaya dikirim gambar, saya hitung kirim balik begitu kan. Selain saya menghitung untuk proyek saya sendiri begitu. Lalu suatu ketika tapi saya kebetulan begitu ada berkat dan kemudian ada kesempatan untuk mengunjungi cicinya, jadi akol saya begitu kan. Jadi yang mereka jadi kakak beberapa semua cici dari papi saya itu tanda kutip kembali ke Cungkuok begitu kan, dan selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah ketemu dan tidak pernah balik begitu, karena tidak bisa. Jadi itu mungkin ada 40-30 tahun lebih mereka tidak bertemu dan seterusnya. Tapi tahun 90 berapa, 2000 terus akhirnya ketemu, termasuk ketemu engkong saya juga tidak pernah mereka, karena tidak bisa. Nah, akhirnya karena mudah bolak-balik dan kesempatan, kebetulan ada berkat, tapi saya harus kepingin jalan-jalan ke sana. Akhirnya mengunjungi
ako saya yang di Guangzhou sama di Hong Kong begitu. Nah, selama 1 bulan kerjaannya siapa yang nangani, kan terbengkalai begitu. Semua diserahkan ke saya. Saya ada beberapa proyek sendiri, 3 atau 4 proyek kalau nggak salah, dia ada, tapi saya ada 4 proyek, saya jadi capek sih itu begitu kan. Saya punya proyek sendiri, tapi saya juga punya proyek sendiri yang kemudian dilimpahkan semua ke saya karena dia tidak ada begitu. Saya bilang enggak mau proyek-proyekmu kok begitu kan, dapat duit kamu kok, klien-klienmu kok begitu. Enggak begitu ya, saya senang hati, senang-senang aja, kesempatan begitu. Tapi saya tidak pernah keluar negeri, saya kerjakan, saya kenal dengan kliennya begitu kan. Kliennya menarik, saya kasih tahu nih sifatnya hati-hati begini kan, tidak boleh datangkan barang hari Selasa sama hari Sabtu. Nah itu harus dipegang begitu. Hal detail lainnya, ini si tante ini sama anaknya itu tidak cocok loh. Jadi kalau anaknya minta, misal jangan dituruti, tanya tantenya, mamanya dulu dan sebagainya itu jadi supaya saya tidak salah langkah, saya membawa nama papa saya karena itu proyek papa saya. Nah, apakah kemudian ada bagi hasil dari proyek yang diberikan papi saya ke saya? Saya tidak peduli begitu. Saya tidak peduli dengan bagi hasil. Mau ada boleh, enggak apa-apa, begitu kan? Kenapa? Karena itu papi saya, begitu. Nah, itulah yang bayangan saya. Kira-kira ya seperti seorang anak yang menolong ayahnya ketika saya ini bukan saya memasukkan apa yang pengalaman saya ke dalam refleksi ini. Saya katakan enggak gitu. Tetapi ketika Paulus mengatakan dalam konteks kasih ujian, ya barangkali begitu. Saya katakan makanya barangkali. Yang jelas, yang ini enggak barangkali sih, ini pasti. Karena sudah disebut oleh Paulus. Sehati dengan sepikir dengan Paulus. Tanda kutip ya, ini proyek Paulus, begitu. Proyek misi Paulus. Dia ngikut, begitu kan. Dia pelajari bagaimana hati Paulus, bagaimana pikiran Paulus terhadap sebuah proyek misi yang dikerjakan. Gitu. Lalu dia memikirkan kepentingan-kepentingan Paulus, termasuk kepentingan Paulus terhadap jemaat Filipi. Dan ya, sekali lagi tanpa mengharapkan imbalan, dan ya tentu tidak ada imbalan di situ, tetapi bahasa konteks Paulus dan Timotius adalah dia tidak hitung-hitungan dengan Paulus. Gitu. Apa yang Paulus alami adalah bagian dari pengalaman hidupnya. Apa yang Paulus cita-citakan berkaitan dengan pelayanannya kepada Tuhan itu menjadi cita-citanya juga. Apa yang menjadi filosofi pelayanan Paulus? Ya tadi kayak menghutang orang berhutang misalnya, itu menjadi filosofi pelayanannya juga. Jadi dia mengerti bagaimana Paulus itu berpikir dan bertindak itu sehati sepikir. Jadi kira-kira jadi gampangnya begini, kalau Paulus mendapatkan sebuah masalah, terus Timotius ditanya, kira-kira oleh Paulus, kalau kita menghadapi masalah begini, menurut kamu ya, kira-kira kamu akan saya akan ambil tindakan apa untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin Timotius akan menjelaskan bla 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 bla, dan Paulus akan setuju, iya itu juga yang akan saya ambil, kurang lebih begitu. Nah, Paulus ingin segera mengirimkan Timotius agar hati Paulus tenang oleh tentang kabar jemaat Filipi. Dikirim itu tujuannya kenapa Paulus ingin mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi. Karena apa? Kayak jelas karena Timotius tidak bisa hadir ke sana dan dia punya keyakinan suatu saat aku akan hadir begitu. Tapi apakah itu suatu keyakinan yang kemudian jadi kenyataan, kita tidak tahu. Ada yang mengatakan iya, mungkin ada kebanyakan yang mengatakan tidak. Tetapi ketika Paulus ingin segera mengirimkan Timotius untuk hati Paulus tenang oleh kabar tentang jemaat Filipi. Jadi apa tugas Timotius ketika dia sampai ke gereja Filipi? Dia adalah menjadi informan
Paulus, masalahnya ternyata tidak semudah yang diomongkan Epaphroditus mungkin. Epaphroditus begitu ini masalahnya mungkin lebih dalam ternyata atau mungkin tidak segawat itulah, tapi ini bisa diatasi kok dan sebagainya. Jadi Timotius ini adalah orang yang mengerti apa yang harus diamati di dalam jemaat Filipi dan yang kemudian dilaporkan ini kedoblan ya kan oleh kepada Timotius begitu kepada Paulus begitu. Jadi dia tahu bagaimana masalah itu kemudian dinilai, bagaimana apa yang harus diamati dan apa yang harus dilaporkan begitu. Kadang ya banyak orang yang tidak bisa menganalisa masalah, apalagi cari solusi. Maksudnya gimana? Di depannya itu masalah bisa ada ajaran yang keliru secara logika, secara pengajaran dianggap benar buat dia tidak masalah, meskipun bukan berarti ya yang dianggap benar itu berarti orangnya tidak tahu, tidak bisa menganalisa, tidak begitu juga begitu. Saya juga mengamati banyak hal, kenapa sih ini seharusnya masalah besar loh, tetapi kenapa tidak disikapi dengan serius, sekedar enteng dan sebagainya. Masalah misal teologi pelayanan, masalah misal filosofi pelayanan itu yang selalu ada di dalam setiap detik atau setiap hal di dalam kita memikirkan. Kita melakukan program ini, apakah itu sesuai dengan filosofi pelayanan dan sebagainya. Tapi banyak kali itu enggak yang penting terlaksana, yang penting dilayani orang. Sekedar itu. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa filosofi pelayanan itu penting, padahal keberadaan filosofi pelayanan itu misalnya adalah sebuah hal kalau tidak ada itu masalah besar. Hal yang sangat krusial, teologi pelayanan dan sebagainya. Kayak kemarin di dalam sinode memutuskan ikut adakan perjamuan kudus online atau enggak. Itu bukan sekedar kesepakatan, itu masalah teologi dari pelayanan gereja. Kenapa kita? Nah, itu yang seringkali seharusnya mewarnai pelayanan gereja. Dalam hal ini sinode sudah memberikan satu teladan yang baik, berdiskusi secara teologi untuk praktika pelayanan di dalam lingkungan sinode misalnya. Dan itu perilaku semacam itu, saya katakan perilaku bukan sekedar perbuatan, tapi perilaku yang habit yang harus dikerjakan dan dilakukan setiap saat ketika kita mendesain sebuah pelayanan begitu. Nah, Timotius kelihatannya ketika dia dipercaya untuk melihat kondisi Filipi dan kemudian melaporkan, artinya Timotius dipercaya memiliki suatu kompetensi untuk apa? Untuk menilai, untuk menganalisa kondisi Paulus dan kemudian andai kata dia memberikan solusi kepada jemaat Filipi, solusi yang cukup urgent misalnya, dan tidak perlu harus menunggu Paulus. Timotius cukup representatif dari Paulus di hadapan jemaat. Jadi meskipun Paulus tidak ada, tetapi pendapat Timotius itu kurang lebih akan menjadi pendapat Paulus juga. Kalau apa? Kalau masalah itu disiarkan kepada Paulus. Cuman kan sulit share masalah ke Paulus. Karena tidak ada teknologi. Gitu kan? Jadi dia seorang rekan kerja yang dapat dipercaya di dalam pemahaman iman, oh ini salah. Karena teologianya begini. Nah, dia tahu teologi dari mana? Dari ajarannya Paulus, mentornya. Gitu. Solusinya ini, dari mana? Dia belajar dari Paulus. Itu. Nah, saya kira inilah yang disebut dengan salah satu kompetensi seorang partner atau rekan kerja yang baik. Gitu. Timotius adalah sebuah keteladanan rekan kerja atau partner kerja yang representatif dengan partnernya. Yang bisa mewakili partnernya. Yang benar-benar meskipun dua kepala begitu, tetapi kayak orang satu begitu. Jadi apa yang dikatakan Paulus itu juga yang dikatakan yang akan dikatakan Timotius. Pemikiran Paulus ada di dalam pemikiran Timotius dan seterusnya. Nah, lalu kita beralih kepada seseorang yang bernama Epaphroditus.
Dikatakan dia rekan kerja. Sunergos. Nah, artinya seorang yang bersama-sama bekerja. Jadi tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bersama-sama bekerja. Lalu dikatakan kemudian dia rekan seperjuangan. Itu bahasa Yunaninya sostratiotes. Udah nggak usah dihafal, begitu dibaca aja cukup gitu kan. Nah, ini menarik. A fellow soldier, an associate in labors and conflict for the cause of Christ, begitu kan? Sebuah rekan di dalam kebersamaan bekerja dan di dalam kebersamaan konflik, begitu. Jadi konfliknya Paulus juga konfliknya Epaphroditus. Permasalahan Epaphroditus juga permasalahan Paulus, maksudnya si itu. Gitu. Nah, el fellow soldier itu begini. Saya membayangkan di dalam budaya fellow soldier begitu. Jadi orang yang berperang bersama-sama, berkelahi bersama-sama. Saya ingat dosen saya pernah mengatakan apa itu parakletos begitu. Salah satu makna, bukan satu-satunya makna. Itu sama seperti parakletos itu kan pendamping begitu. Tetapi kata parakletos itu pertama kali itu muncul di dalam konteks perang. Nah, orang Yunani kalau yang saya ceritakan ke saya, orang kalau berperang berkelahi di medan perang kan tidak pakai pistol begitu, tapi pakai pedang gitu kan. Nah, begini, yang satu menghadap ke sana berperang menghadapi musuh yang di sebelah sana, ya otomatis matanya kan menghadap ke sana. Dia tidak bisa seorang prajurit berperang berkelahi dia fokus dengan musuh yang di depan matanya. Lah musuh yang di belakang matanya bagaimana? Siapa yang ini apa melihat musuh di belakang, tahu-tahu dia ditelikung di belakang, ditusuk dari belakang, ya nggak tahu, ini cepat mati model begini nih. Nah, maka a fellow soldier, pendamping begitu kan, sama-sama pentingnya. Seorang jadi pasangannya di dalam berkelahi di medan perang, dia akan berperang dengan begini. Sorry. Gini, sorry. Di dalam layarnya ya rada sulit juga begitu kan. Jadi yang satu melihat ke sana, musuh yang di sana, blind spot yang di belakang ditutupi oleh rekannya. Jadi ini usia harapan hidupnya begitu kan lebih gede. Kenapa? Karena yang dilindungi oleh teman yang di belakangnya, yang ini juga sama. Usia harapan hidupnya di dalam peperangan juga lebih gede, begitu besar. Nggak mudah dibunuh. Kenapa? Karena ada fellow soldier. Yang apa? Jadi dia tidak harus berperang berhadapan-hadapan dengan hadap sama ditusuk dari belakang yang mati bareng begitu. Tapi ketika begini, nah ini ketika begini pertarungan mereka menjadi lebih efektif. Begitu. Kenapa? Karena yang satu mengisi kekurangan yang lain, gitu kan? Yang satu kerja A, ayo semua kerja A. Ya pasti ada bagian yang tidak terlayani dan itu jadi batu sandungan. Tapi dia tidak begitu. Dia berperang berdampingan dengan baik, saling mengisi, itu hal yang penting. Nah, kita tahu dia Epaphroditus itu adalah jemaat Filipi yang diutus untuk membawa bantuan kepada Paulus yang di penjara. Nah, Anda bisa baca di Filipi 4 ayat 18, gitu kan? Nah, diutus untuk mengirim bantuan, sampai Roma atau sampai Efesus. Saya tulis di Roma ya. Tapi ada penafsiran yang sampai Efesus. Di Efesus. Pokoknya intinya nyampe di Paulus begitulah. Ya, ini orang malah sakit keras, hampir mati begitu. Tetapi akhirnya pulih. Nah, setelah pulih Epaphroditus, nah saya kelompatan satu itu ya, bukan kelompatan, maksudnya harusnya ditulis di situ. Ya. Kabar Epaphroditus sakit itu nyampe begitu. Dengan kondisi Epaphroditus yang sakit begitu kan, mereka tidak masa bodoh. Nah, lalu mereka sedih, tapi kemudian
kita tahu di situ dikatakan Epafroditus pulih. Dan dia rindu untuk dikirim ke Filipi. Kenapa? Ya, supaya mereka melihat bukan sekedar kabar, ini loh badanku sekarang sehat, walafiat. Saya bisa melayani lagi. Nah, itu menjadi satu sukacita bersama seluruh jemaat Filipi. Dan yang terpenting adalah kembalinya Epafroditus ke Filipi, dia membawa surat Filipi. Nah, Paulus menyebut Epafroditus ini menarik. Saudara, teman sekerja, dan teman seperjuangan. Apakah dia gembala jemaat di situ? Saya kira kok mungkin enggak ya. Epafroditus. Kenapa? Karena dia diutus. Kalau gembalanya diutus, ya siapa yang mimpin begitu kan? Tapi saya membayangkan dia aktivis gitu, atau pengurus, atau mungkin aktivis lah dia. Tetapi seorang aktivis biasa ini seorang yang benar-benar kemudian dinilai oleh Paulus sebagai bukan sekedar teman, perjuangan, brothers, dia saudara. Nah, kalau menyebut dia saudara, teman sekerja dan teman sehan, gitu kan? Saudara, nah seorang penafsir mengatakan demikian menarik. Sebetulnya saudara, dia memiliki seorang simpati yang sama satu dengan yang lain. Dia punya pemikiran yang sama, dia punya merasa senasib sepenanggungan, memiliki ikatan emosional dan ikatan pemikiran yang sama. Lalu dikatakan teman sekerja, dia memiliki pekerjaan yang sama. Melayani jemaat Filipi, memberitakan Injil, dan pergumulan yang sama dan tantangan yang sama. Kadang ada orang yang sama-sama bekerja, tetapi di dalam pergumulan yaitu begitu kan? Enggak mau ikut mikir begitu. Udah kamu kerja sendiri, jadi sama-sama pokoknya penting melayani di Kanaan ya toh. Terserahlah kamu enggak peduli saya sama kamu, yang penting kerjaan saya beres dan sebagainya. Nah, kadang sama-sama bekerja tetapi tidak dalam pergumulan dan tantangan yang sama begitu. Tidak ada satu kesinambungan, satu harmonisasi visi yang menyeluruh begitu. Tidak ada satu, kasarnya kalau bahasa modern, tidak ada satu kurikulum yang komprehensif dari kecil sampai gede dan sebagainya begitu. Kenapa? Karena tidak pernah dibahas mungkin. Nah, hal semacam ini itu bukan teman seperjuangan, tetapi mungkin teman sekerja, gitu kan? Mungkin sama-sama memiliki ikatan emosional dengan satu jemaat lokal. Nah, saya kira Epafroditus bukan seperjuangan, saya kira bukan semacam itu. Ada satu visi dan itu ada masalah, kemudian ada pergumulan dan itu dibahas bersama di dalam pemenjaraan Paulus. Bertiga, Epafroditus, Timotius, Paulus begitu. Nah, dan kemudian ia kepingin kembali, tadi saya katakan kenapa, supaya mereka mendengar ini sakit dan mereka mendengar ini sembuh. Nah, ini adalah buktinya untuk sembuh. Nah, Paulus kemudian memberikan pesan khusus kepada jemaat Filipi di surat Filipi untuk apa? Menghormati Epafroditus. Ayat 29. Minta seorang baca Filipi 2 ayat 29. Minta seorang baca Filipi 2 ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Nah, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Pertanyaan saya bertanya, kenapa sih Paulus menasihatkan jemaat Filipi untuk menghormati Epafroditus, orang-orang seperti dia, begitu. Seperti dia itu artinya Epafroditus dan orang-orang seperti Epafroditus, begitu. Saya muncul pemikiran, ya karena dia mungkin bukan berada di dalam level orang yang dihormati, karena apa? Karena mungkin dia jemaat biasa, begitu loh, bukan yang gembala dan sebagainya. Begitu. Tapi
Jangan hormati orang dari apa? Dari jabatannya. Kalau pendeta harus dihormati lebih dari penginjil. Penginjil harus dihormati lebih dari majelis. Majelis harus dihormati lebih dari pengurus. Enggak begitu. Tetapi lihatlah bagaimana dia bekerja buat Tuhan begitu. Nah, itu penting dan itu yang Paulus coba nasihatkan kepada jemaat Filipi. Orang ini dia punya hati loh buat kalian. Sampai mau pergi ke sini sakit dan sebagainya. Tolong dihargai orang semacam itu, bisa kerja keras begitu kan. Perhatikan begitu pemikirannya dan sebagainya. Dia orang yang bisa dipercaya di dalam pelayanan dan kepemimpinan begitu. Meskipun apa ya mungkin dia awam begitu. Nah, sebagainya. Yang menghormati itu memakai kata di situ antimos, bukan antimo ya. Maksudnya held in honor, price precious. Nah, di dalam konteks in reputation. Berarti orang ini harus kalian hormati karena apa? Reputasinya bagus. Reputasinya di dalam pelayanan baik. Orang yang terhormat, orang yang berharga bagi jemaat Filipi dan bagi pekerjaan Tuhan. Paulus memberikan kesaksian akan kerja keras dan kesetiaan Epafras itu di dalam kepada jemaat Filipi. Itu ayat 30 begitu. Dengan tujuan agar yaitu tadi Epafroditus dihormati oleh jemaat Filipi. Dan itu apa? Berguna untuk reputasi dan pelayanan Epafroditus kelak. Jadi saya bukan orang, ini murid saya begitu kan. Asistennya Paulus di Filipi begitu. Si Paulus bukan tipikal orang yang ya kita kan tahu ya ini cuma jemaat biasa ya, Epafroditus ya orangnya begitulah. Ya segitulah. Kamu kan tahu dia udah kayak sekelas kayak saya begitu. Nah, dia edifikasi Epafroditus dengan kalimatnya itu. Dia bukan orang yang merendahkan orang yang kasarnya asistennya dia begitu. Nah, itulah Paulus. Kenapa? Supaya orang-orang yang dilayani oleh Epafroditus taat kepada Epafroditus. Dengan demikian pekerjaan Tuhan itu nyata berjalan dengan baik. Paulus bukan orang yang takut tersaingi. Kalau nanti saya angkat Epafroditus, nanti dia hormat sama dia, dekat sama dia, dan nanti saya gimana? Nah, itu orang yang tidak mementingkan pekerjaan Kristus. Paulus bukan semacam itu. Itu sebabnya, begitu kan? Saya tadi cerita bagaimana mami saya selalu mengajarkan saya untuk kamu seperti papi. Itu yang diajarkan supaya apa? Supaya pelayanan kepemimpinan ayah saya di dalam keluarga itu menjadi lebih mudah. Itu rekan kerja, itu penolong yang sepadan bagi rekan kerjanya. Epafroditus menjadi rekan kerja bagi Paulus. Paulus menjadi rekan kerja yang baik bagi Epafroditus. Dengan cara apa? Dia menggunakan reputasinya sebagai seorang rasul, gembala, pemimpin untuk apa? Mengedifikasi seorang yang di bawahnya. Supaya dia bisa menjadi rekan kerja yang lebih efektif di dalam ketidakhadiran Paulus di tengah-tengah jemaat Filipi. Dia bukan menjegal Epafroditus supaya pamornya naik, tetapi dia mendukung pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada Epafroditus. Ini ya tentu saja bukan berarti ya segala sesuatu yang salah dibilang baik, enggak. Sikap kritis tetap harus perlu. Tetapi saya hanya bicara di dalam konteks terbatas antara relasi Paulus dengan Epafroditus. Mengedifikasi bukan berarti menyatakan yang jelek dinyatakan jadi baik, itu menipu namanya. Jadi hati-hati. Jangan salah tangkap di situ. Nah, Paulus Paulus mengalami keterbatasan di dalam pelayanan. Karena apa? Karena ada pemenjaraan. Dan kehadiran Timotius dan Epafroditus serta jemaat Filipi itu sangat menolong
Paulus di dalam pepenjaraannya, gitu kan. Jemaat Filipi kirim uang, kirim pelayan, Epaphroditus. Untuk apa? Untuk menolong, menyampaikan. Supaya apa? Supaya ketika Paulus tidak bisa melayani jemaat Filipi melalui Epaphroditus, jemaat Filipi bisa terlayani. Masalah-masalah bisa diberikan nasihat-nasihat yang baik. Untuk apa? Untuk diselesaikan. Begitu. Kita mesti melihat di dalam doktrin Allah Tritunggal, pribadi Allah Tritunggal tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Di dalam penciptaan, Allah Tritunggal, dia tidak bekerja sendiri. Tapi ketika marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Loh, kita itu kan bukan saya, berarti kan jamak. Berarti dia tidak bekerja sendiri-sendiri. Begitu. Kristus ikut menciptakan. Dan seterusnya. Di dalam terlebih lagi di dalam pekerjaan keselamatan, karya keselamatan yang Allah kerjakan, Bapa memilih anak mati di kayu salib menjadi jalan keselamatan. Roh Kudus melahir barukan. Allah Tritunggal tidak pernah bekerja sendiri-sendiri, gitu. Tetapi bukan ya, mereka punya perannya masing-masing, gitu. Makanya ibarat orang menari, the dancing Trinity, begitu aja. Anda jelaskan ini. Jadi ada unity and in diversity, ada kesatuan di dalam keberbagaian dan ada keberbagaian di dalam kesatuan, begitu. Itu sebabnya di dalam jemaat Korintus, saya pernah singgung itu, Allah yang satu, roh yang satu memberikan berbagai macam karunia yang berbeda-beda. Jadi yang satu memberikan yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda gunanya apa? Untuk melayani yang satu itu. Jadi saya kira sama, begitu. Kalau kita adalah umat Allah yang tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bukan sekedar satu, tetapi dalam satu kesatuan, banyak tetapi satu, begitu. Saya kira kita umat Allah juga akan diletakkan di dalam situasi bekerja yang demikian. Nah, pelayanan baik itu di dalam keluarga, gereja maupun marketplace, tempat kerja kita, juga tidak didesain kok seorang diri. Selalu didesain di dalam konteks kemitraan, begitu. Even sebuah perusahaan yang pegang dari hulu sampai hilir, hutannya sampai mebelnya, begitu kan, dikuasai sendiri, begitu. Nah, tapi kalau tidak ada pemasaran, tidak ada orang yang beli, juga tidak laku juga itu, begitu kan, dan seterusnya. Tidak ada apalagi di dalam keluarga. Secara umum, baik keluarga, gereja, marketplace, itu tidak didesain untuk dikerjakan seorang diri. Meskipun bukan berarti itu nanti. Selalu ada kebersamaan, keberbedaan, dan tapi harus ada kebersamaan. Jadi kebersamaan itu harus mengakomodasi keperbedaan dan perbedaan yang ada. Gitu kan? Ada perbedaan tetapi satu bersama-sama. Bersamanya seperti yang saya terangkan dulu, bukan ala orang piknik, begitu kan? Yuk ke sana semua, begitu. Kan enggak mau kan yang satu ke Bali, yang satu Bali, gitu kan? Satu ke Bedugul, satu ke Besakih, begitu. Nanti kumpul di Denpasar, yang enggak ke Besakih diceritain sama yang ke Bedugul. Terus bilang saya sudah mengunjungi sana, sama aja mendengar cerita, kan enggak. Begitu. Nah, kalau itu boleh bersama-sama, tetapi pelayanan bukan semacam itu. Pelayanan itu seperti orang main catur, bukan bidak-bidak catur. Ada pion, ada benteng, dan semuanya berada di dalam satu apa? Satu tujuan, visi yang sama di dalam keperbagaian peran itu, begitu kan? Jadi kesatuan, jadi apa yang harus didesain di dalam memanajemen kebutuhan akan rekan kerja. Ya right man in the right place. Berdasarkan apa? Karunia rohani. Yang bisa mimpin, kasih kepemimpinan. Yang tidak bisa, ya harus nurut. Yang bisa melakukan pengajaran, ya mengajar. Yang tidak bisa mengajar, ya tidak usah mengajar atau itunya sedikit porsinya. Begitu kan? Yang pemerhati, ya lakukan pemerhati. Yang tidak bisa memperhatikan, ya sudah, begitu kan? Ya, dia punya porsinya sendiri, gitu. Sesuai dengan karunia rohani. Kenapa? Karena ketika kita menuntut sesuatu yang salah dengan salah,
kita tidak menghargai perbedaan karunia rohani yang diberikan Tuhan. Begini, gitu. Saya berikan satu ilustrasi, apa itu right man and the right place dan apa itu artinya tidak menuntut dengan keliru. Gini. Saya punya ilustrasi begini. Anak saya SMA. Misal anak saya kan Anda tahu 4 SD. Lalu karena dia ingin menghadapi ujian, dia kurang di bidang pelajaran matematika. Gitu kan? Lalu saya cari guru les, guru matematika karena anak saya enggak bisa matematika. Lalu saya dapatlah guru gitu. Guru les. Saya salah pilih orang. Karena mungkin namanya sama begitu kan. Handphonenya beda, saya salah hubungi handphone. Begitu kayak dulu saya di kantor begitu. Telepon berdering, resepsionis halo begitu kan. Terus resepsion dari sana bilang, Bu, mau ketemu Mbak. Resepsionisnya waktu itu perempuan begitu di kantor saya waktu saya kerja ikut orang. Mau bertemu dengan Adi, gitu kan? Kalau sudah akrab, tidak panggil Pak, panggil nama Adi. Resepsionis saya bilang begini, Adi perempuan apa Adi laki? Karena ada yang namanya Adi laki, ada yang namanya Adi perempuan, Adi Arini, gitu kan? Dia tanya dulu Adi laki, ada yang perempuan. Mulai itu yang telepon bilang Adi laki, Mbak, gitu kan? Oh, nggak cukup begitu. Terus si resepsionis saya bilang begini lagi, Adi gendut atau Adi kurus, gitu kan? Ada yang namanya Adi Suhartono, ada yang namanya Adi Darmawan. Yang gemuk, saya bilang, Pak Adi, gitu kan? Adi Darmawan, Adi Gembuk, gitu kan? Nah, baru bisa. Begitu. Nah, mungkin ini salah karena sama-sama Adi begitu. Nah, ternyata kasih pakai nama Adi begitu. Dapatlah Adi, tenang begitu datang karena kita juga tidak tahu orangnya kayak apa. Adi ya, iya, ini anak saya yang mau les matematika. Tolong diajari matematika. Lalu Adinya kaget, loh, saya bukan guru matematika loh. Saya guru bahasa Inggris. Jadi saya ngelesi bahasa Inggris gitu. Bapak kan enggak bilang juga. Minta tolong les saya, begitu hubungi saya pikir mau les bahasa Inggris, saya enggak bisa loh matematika. Kalau matematika SD saya bisa. Nah, apa yang kita lakukan? Oh, begini. Saya orang yang pengertian. Karena Anda enggak bisa matematika, misalnya matematika SD, ya enggak apa-apa. Saya tidak menuntut Anda harus bisa. Saya akan mempekerjakan Anda sesuai dengan kebisaan Anda dan ketidakbisaan Anda. Jadi silakan Anda ajarkan anak saya matematika SD, enggak apa-apa. Begitu. Apakah itu yang akan kita lakukan? Saya kira bukan itu, begitu. Kebutuhan ya tetap kebutuhan, begitu kan? Maka saya ketika saya kurang bisa melayani anak-anak kecil, begitu kan? Saya stres, mereka stres, begitu. Tapi ya saya tidak akan melayani, bukan tidak akan, tapi saya akan mengurangi porsi saya pelayanan kepada anak kecil. Kalau bisa enggak, ya enggak sama sekali. Kenapa? Kalau saya tidak bisa masuk ke anak kecil. Saya tidak punya visi, karena bukan dia punya visi mungkin, tapi tidak tahu bagaimana menyampaikannya kepada anak-anak dan sebagainya, punya kesulitan sendiri begitu. Kalau dilatih ya mungkin bisa, tetapi saya mungkin ada panggilan yang urgen yang harus saya kerjakan dan sebagainya. Ya, kalau saya dipaksakan, tidak bisa. Saya harus tanda kutip tidak berada dalam posisi itu. Saya melayani di porsi yang lain. Begitu. Saya dulu melayani jadi pembimbing komisi lansia. Saya katakan sebenarnya itu bukan bagian kompetensi saya. Saya tidak tahu harus ngapain begitu kan. Ya paling ya begitu aja saya jalani begitu. Tapi ya begitu suatu saat ada gantinya beneran begitu kan saya diganti. Nah itu loh maksudnya. Saya tidak dituntut harus bisa, tetapi juga kebutuhan di lansia juga harus terpenuhi, tetapi artinya enggak saya. Sama gitu kan. Pelayanan di dalam pemerhati right man in the right place itu harus perlu. Pelayanan di remaja kalau enggak bisa ya
bukan berarti ya sudah apa adanya, kalau tidak bisa ya sudah begitu, pelayan di anak sekolah itu ya begitu. Nah, saya contoh yang seharusnya begitu. Kalau ada orang lain yang lebih mampu, meskipun sama-sama tidak mampu, tapi mungkin yang satu lebih mampu ya kerjakan aja. Itu yang lain mendukung satu dengan yang lain, itu yang saling melengkapi, itu yang berperang dengan posisi yang semacam ini, begitu kan? Saling melengkapi tapi bersama, man in the right place dengan satu tujuan yang sama. Nah, bagaimana kita menjadi rekan kerja yang baik? Yang pertama Timotius. Jelas, Timotius menjadi seorang rekan kerja bagi Paulus karena apa? Karena dia proses pemuritan yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius. That's discipleship, sharing life. Bukan sekedar kasih job, kasih perintah, evaluasi, dan sebagainya. Cara bekerja, mendampingi cara bekerja yang sama, dan seterusnya. Jadi itulah pemuritan, itulah pelayanan gereja orang percaya yang seharusnya. Bukan sekedar PA, ayo yang penting PA, enggak mau sharing life. Itu bukan pemuritan, itu bukan inti dari pelayanan gereja. Gereja bukan sekedar mentransfer knowledge, bukan share knowledge, tetapi membawa orang yang diberikan share knowledge itu kepada menghidupi knowledge yang kita berikan, dan itu butuh tuntunan. Kita butuh mementori dan butuh dimentori orang lain. Itulah kepentingnya gereja. Itulah peran gereja sesungguhnya. Adalah bagaimana ketika seseorang mampu memuridkan orang lain. Ya, pemuritan seperti apa? Seperti Tuhan Yesus kepada 12 murid. Bersama-sama nyaris 24 jam. Ya sekarang kita tidak bisa. Gitu. Tetapi update dong, begitu kan? Misal dengan ini, begitu. Ada satu kelompok tertentu yang kita muridkan. Biasanya tidak bisa satu hamba Tuhan memuridkan seluruh jemaat. Satu orang itu paling 2-5. Saya diajari oleh dosen saya, pilih 2 atau 3 orang yang bisa benar-benar Anda muridkan. Yang lain, ya sudah, itu pelayanan Anda sebagai hamba Tuhan. Ya kalau mau menjangkau semua apa? Ya muridkan 3 orang itu untuk memuridkan 3 orang berikutnya. Dan itu seharusnya yang terjadi di dalam gereja kita. Bukan sekedar ibadah, bukan sekedar PA, bukan sekedar cell group, begitu. Tetapi ada keterlibatan day by day. Makanya kehidupan kita sehari-hari di dalam marketplace maupun di dalam keluarga seringkali menjadi pergumulan bersama juga yang bisa dibagikan. Tentu ada boundaries, batasan-batasan yang saya baru boleh tahu pergumulan keluarga A kalau orang keluarga itu memberitahu saya, begitu. Kalau saya orang, dan selalu saya lakukan adalah kalau orang saya konsultasi ke saya, ya itu akan selalu berhenti ke saya, begitu. Kalau saya membutuhkan orang lain, saya harus minta izin kepada orang yang berkonsultasi, berbicara dengan saya itu untuk menyampaikan. Jadi saya tidak akan kasih tahu orang kemudian bilang, saya kasih tahu orang ini ya, kenapa? Karena saya kira dia bukan orang lain bagi kita. Begitu kan, dia kan hamba Tuhan kita juga dan sebagainya. No, penginjil hamba Tuhan selama itu selalu menjadi orang lain bagi setiap orang. Kalau itu berurusan dengan masalah, maka harus selalu minta izin untuk ceritakan kepada orang luar. Nah, rekan kerja yang baik itu bukan sekedar ditemukan, tetapi juga kadang seringkali itu menjadi bagian dari hasil dari proses pendidikan, pembinaan, pemuritan. Maka pertanyaan kita hari ini, apakah kita memuridkan pekerja Tuhan di masa mendatang? Waduh Pak, saya dimuridkan aja enggak mau, belum. Nah itu yang harus dikejar. Kalau kita tidak bisa memuridkan hari ini, maka di masa mendatang tidak ada pemurid-pemurid yang bisa memuridkan orang lain. Dan itu adalah proses kematian gereja. Saya membaca buku Autopsy of a Deceased Church, autopsi dari gereja yang mati. Di situ dikatakan Tom Rainer, di situ dikatakan gereja yang mati itu matinya secara perlahan dan kadang tidak dirasakan. Tetapi gereja yang mati adalah gereja-gereja yang akan mati, adalah gereja-gereja yang tidak punya masa depan. Selain tidak punya pemimpin yang baik yang bisa diikuti atau yang mau diikuti, tidak ada masa depan yang dimuridkan calon pemimpin dan seterusnya.
Kalau kita sudah memuridkan, wah sudah Pak, saya memuridkan. Bagaimana kualitas pemuridan yang kita kerjakan itu satu isu. Kita sudah memuridkan, tetapi kualitasnya tidak bagus. Ya kita akan menghasilkan orang-orang yang pemimpin-pemimpin, pemurid-pemurid yang tidak bagus pula. Tidak ada transfer visi, tidak ada transfer pengetahuan, tidak ada transfer kehidupan dan sebagainya. Timotius dan Epaphroditus adalah contoh apa itu satu hati, satu jiwa, satu tujuan. Di dalam Filipi 2 ayat 2. Jadi Paulus bukan sekedar berkata-kata, tetapi kalau kamu mau tahu apa maksudnya Filipi 2 ayat 2, contohlah relasi saya dengan Timotius dan Epaphroditus. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi rekan kerja yang baik, yang punya kualitas yang sama, punya orang yang sehati, sepikir, sejiwa, satu tujuan, dan seperjuangan. Dan sekali lagi perhatikan kualitas pribadi kita. Apakah kita punya kualitas yang baik pula bagi rekan kerja kita, bagi pekerjaan Tuhan, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam gereja kita, atau di dalam masyarakat. Apakah kita menjadi rekan yang baik bagi orang tua kita? Apakah kita menjadi rekan kerja yang baik bagi suami kita? Apakah kita menjadi rekan kerja yang baik bagi istri kita dalam keluarga? Itu satu pertanyaan kita. Apakah kita seperjuangan? Gitu kan? Yang di Soreang itu kan angka perceraian tinggi karena masalah ekonomi. Urusan pekerjaan, mencari nafkah urusan yang laki lah, bukan urusan yang perempuan lah. Saya kan terimanya uang belanja doang. Nah, apakah kita itu orang yang tidak seperjuangan gitu? Tapi apakah berarti kalau tidak bekerja berumah tangga aja salah? Ya tidak salah, tetapi ya harus diingat kita punya kesiapan-kesiapan untuk menutupi, yaitu tadi berperang secara ini loh, apa side by side, ini mengisi kekurangan dengan yang lain. Kenapa? Itulah perjuangan, itulah rekan kerja yang baik, sama-sama sepenanggungan, bukan yang satu membebani, yang sama dengan pola pikir filosofi yang keliru. Ya, akhirnya ya seperti itu, begitu. Perceraian tinggi karena apa? Karena faktor ekonomi. Itu seharusnya satu hal yang harus diatasi bersama-sama, bukan yang satu dibebankan kepada yang lain. Sementara juga dalam pelayan, itu rekan kerja di dalam keluarga, misal mendidik anak urusan yang kamu yang di rumah lah. Saya sudah kerja capek, indah juga. Di Alkitab juga yang penting ayah, begitu kan? Nah, ayah kalau sering kerja, relasi dengan anak kurang, bagaimana lubang itu harus diisi? Ya, istri menjadi rekan kerja yang baik, mengedifikasi anak, ayah di hadapan anak, begitu, bukan sekedar mengomprori, begitu, malah tambah seneng kalau anaknya dekat dengan dia dibanding dengan ayahnya. Itu bukan penolong yang sepadan, itu perongrong yang sepadan, begitu. Jadi itu yang apakah kita begitu kan sudah menjadi rekan kerja yang sehati, sepikir, sepertujuan, seperjuangan bagi rekan kita? Itu pertanyaan kita hari ini. Mari kita menjadi Timotius dan Epaphroditus. Mari kita mendidik rekan kerja dengan sharing life kita kepada mereka demi masa depan pekerjaan Tuhan, masa depan generasi muda kita. Mari kita mau menjadi murid untuk apa? Untuk memuridkan orang lain. Mari kita mengerti, bukan sekedar berbantah-bantah, membantah pemimpin-pemimpin kita. Supaya apa? Supaya kita lebih cepat dimuridkan. Supaya kalau kita tidak membantah-bantah, kita cepat bertumbuh, kita menjadi rekan kerja, semakin cepat menjadi rekan kerja yang baik bagi pemimpin-pemimpin kita. Dan itu memperluas efisiensi dan pekerjaan Tuhan. Kalau yang terjadi mencurigai pemimpin, bukan berarti tidak mengkritisi ya. Kalau salah ya dibilang salah. Kalau tidak berkualitas ya dibilang tidak berkualitas, begitu. Tetapi bukan dibiarkan, ada solusinya. Nah, bagaimana kemudian kita menjadi solusi, bukan sekedar mencarikan solusi, mencari solusi bagi kelemahan rekan kerja kita, menjadi perlemahan rekan kerja kita. Dan itu bukan sekedar sesama komisi dan sebagainya, itu tanggung jawab seluruh gereja dan seluruh anggota keluarga, bahkan juga seluruh perusahaan. Kalau itu dipraktekkan di dalam konteks perusahaan, begitu kan, semuanya kan enggak HRD semua, ada yang marketing, ada yang produksi, begitu kan. Marketing mencari animo masyarakat tentang produk, kemudian disampaikan kepada
bagian produksi untuk kemudian diperbaiki produksinya dan sebagainya dan seterusnya begitu. Nah, itu yang terjadi bukan. Oke, sampai sini presentasi saya tentang indahnya kehadiran rekan kerja. Tapi tentu rekan kerja yang baik, tentu rekan kerja yang berkualitas. Jadi, kenapa penting menonjolkan Timotius dan Epafroditus? Bukan sekedar karena masalah orang ini mau kembali. Enggak, mereka berdua teladan rekan kerja bagi Paulus yang baik. Jadi kalau kamu mau di jemaat Filipi mau menjadi rekan kerja Paulus yang baik juga, rekan kerja di dalam Tuhan, contohlah bagaimana Timotius dan Epafroditus. Kalau ditanya, Timotius kamu kok bisa jadi rekan kerja Paulus yang baik, caranya bagaimana? Paulus, Timotius bisa cerita, saya diperlakukan begini-begini dengan Timotius. Ya itu yang harus kita lakukan sama-sama, yuk memuridkan dengan sharing life dan seterusnya. Nah itu yang terjadi. Maka perlu Timotius dan Epafroditus dikirim for apa? Membagikan sharing life Paulus, pemikiran Paulus kepada tentu untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada jemaat di Filipi. Supaya apa? Yaitu bertumbuh, masalahnya di dalam jemaat Filipi terselesaikan. Nah itu kenapa pentingnya kelihatannya cerita Epafroditus dan Timotius begitu. Makna rohaninya apa? Makna rohaninya dalam, itu berkait dengan Filipi-Filipi yang sebelumnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sorry. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada pertanyaan tentang hal ini, pertanyaan tentang apa saja? Nggak ada? Kalau tidak ada, halo? Apa jangan suara saya nggak kedengaran? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup sampai hari ini ya. Sudah jam 20.45. Minta tolong Ko Hernadi untuk tutup dalam doa, bisa? Yuk, bisa Pak. Yuk, sama-sama ya. Yuk, kedengeran ya? Oh, dengar. Di tempat saya dengar sih, yang lain enggak tahu. Yuk, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu, bagaimana kami harus menjadi rekan kerja yang baik di dalam Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami ketika kami telah menerima pengajaran ini, kami boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi rekan kerja yang baik bagi rekan-rekan sepelayanan kami, rekan kerja yang baik bagi keluarga kami, bagi pasangan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi penolong dan bukan menjadi perongrong. Ajar kami ya Tuhan untuk kami boleh senantiasa diberikan kesanggupan untuk kami boleh menjadi seorang rekan kerja yang baik di dalam Kristus ya Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kerja kami, baik itu di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, maupun di dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang akan materaikan firman yang sudah kami dengar, dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman minggu depan libur ya, jangan lupa. Begitu 1 minggu, nanti tanggal 17 kita kembali dengan satu topik yang menarik, yaitu apa? Torah, begitu. Bukan kita menjadi para ahli Taurat, enggak, begitu. Torah itu artinya ajaran, gitu kan? Dan itu mewarnai seluruh Alkitab juga, begitu kan? Torah, raja-raja adalah bagaimana Torah itu dipraktekkan di dalam kehidupan raja-raja dan sejarah bangsa Israel. Nabi-nabi, bagaimana mereka mengawal Taurat di dalam kehidupan raja-raja. Yesus menggenapi Taurat. Paulus surat gereja bagaimana meneladani Yesus meneladani menggenapi Taurat dan menghidupi Taurat. Jadi itu penting 5 kitab Musa. Kita serial kita coba dalami 2 minggu lagi. Oke? Thank you untuk kehadirannya semua. Thank you. Saleh. Thank you Bapak Bayu. Malam. Thank you semua. Thank you.